Davina kenal sama Doni ya? Kenal lah. Siapa nih nggak kenal Doni? Nah, kita sekarang sedang menuju ke tempat Doni. Nah, coba cerita sedikit, Doni ini siapa? Kalau Doni itu gayanya frontal banget. Itu aku akui dan aku admire juga gaya dia ya. Frontal itu maksudnya apa itu? Dia ya apa adanya aja keluar bang, nggak disaring kalau ngomong, kalau apa gitu. Apa ya kalau bener-bener. marah, Tapi kalau ada sakit orang ya, maksudnya menelantarkan gitu dia, ya? Iya, dia berdasarkan apa namanya, ya, apa yang dia bicarakan itu emang apa namanya, nggak cuma ngebluff atau nggak cuma menghardik doang gitu. Saya dengar kan Doni ini punya shelter ya. Ya, di shelter ini dia nampung hewan-hewan peliharaan, terutama anjing ini ya. Iya, iya. Nah, tapi sekarang kelihatannya kita sudah dekat di tempatnya Doni ya. Ini seru nih ketemu Doni nih. Ini dulu, oh ya. Apa kabar? Selalu baik. Kabar. Gimana Mbak? Kabar baik. Mau lihat kegiatannya? Ayo. Ayo. Uts, astaga. Oh, gendut Kerajaan ini. Astaga, sebanyak ini. Ini belum apa-apa bang, pasti banyak lagi di dalam. Rata-rata di sini tidak punya kisah bagus. Sebenarnya pasti hidupnya jelek kisah. Kisah sedih semua ya. Ini kakinya 3. Dela sini. Tapi kaki kanan. Jadi kalau ada tamu gitu buat mereka apa ya? Mereka welcome. Bereaksi seperti ini, cari perhatian, main, tapi tidak ada agresi sama sekali. Wah, ya sih. Mereka kayaknya seneng-seneng banget Ini ya. siswa rehab di rumahnya nyerang orang, menyerang anjing lain gitu ya. Sama orang nggak gampang gitu. Sering sini? galak. Ini udah begini sama orang, udah manja nih. Nanti setelah udah selesai rehab mau kita cariin adopter baru. Jadi kalau udah punya sikap yang bagus, kita cariin rumahnya lebih gampang. Oh, ini cari perhatian ya. Ini buta, Pak. Astaga. Si Aci dibuang di tempat sampah waktu itu. Tapi dia tahu nih ya. Tahu banget, anjing tahu banget, dan dia bergerak melalui misai kumisnya ini. Ini sekian banyak, apa namanya? Abang boleh coba tes, tunjuk saya sebut nama sama kasusnya. Ini. Yang ini si Casi dari Pondok Cabe. Dulu kasusnya dibilang ngejar anak kecil dan diikat di pohon, begitu kita ambil, nyerang sih emang. Tapi abis itu enggak. Santai banget. Diikat oleh masyarakat. Diikat oleh masyarakat karena dibilangnya ngejar anak kecil. Tapi sebenarnya anjing nggak pernah mau ngejar orang sih kalau nggak diprovokasi. Orang pada sering salah kaprah jadinya. Kalau ini yang buta, Ini si Haci dari Pondok Cabe. kasusnya apa nih kasusnya? Dia dibuang di tempat pembuangan sampah. Astaga. Siapa yang menemukan? Ada volunteer yang melaporkan, kita jemput, dan waktu datang sih penuh itu ya, jamur gitu. Jadi orang pada nggak minat, dan apalagi anjing lokal, buta, siapa yang mau gitu. Akhirnya ya udah hidup sama kita jadi juga. bagus ini ya. Ya, Semua anjing kalau dipiara dan dirawat bagus. pasti bagus ya. Sekarang total berapa Don di sini? 120-an doang. Cuma 120. Cuma 120 aja. Mereka nggak berantem ya? Kadang-kadang lah ya. Mereka nggak berantem. Tapi kalau misalnya ada keributan itu biasanya bukan karena berantem niat untuk berantem, tapi cuma saling caper gitu. Cari perhatian. Jadi ini di sini semua ya. Iya. Kayaknya caper. Mau di depan doang, tapi nggak pernah ada gontokan langsung. Cari. Ini mereka biasanya anjing-anjing di shelter itu apa ya? Mereka itu karena merasa nasibnya sama ya. unwanted dan dengan segala histori background mereka hidup rukun gitu loh. Keuntungannya kalau di shelter anjing-anjingnya udah sosialisasi, Iya. tidak antisosial gitu ya, dipelihara lebih gampang, sama orang welcome, sama kucing santai. Jadi punya kelebihan. Kalau ada kucing juga mereka nggak. Nanti ada kucing liar, sini kita kasih makan di depan. Kita kasih makanan biar yang pada datang lewat makan.
Mereka lihat kucing biasa aja. Kucingnya pun nggak takut. Kucingnya udah biasa aja juga. Mereka bersyukur Bang hidup Mau di lihat sini. ke Dalam, dalam yuk. boleh ya? Sini. Dan cerita sedikit ya. Ini kalau kita lihat tadi betapa banyak sekali anjing-anjing yang diasuh di sini. Iya. Ya, di shelter ini. Boleh cerita awal mula sampai Doni terlibat urusan anjing ini apa ini? Awalnya karena kita sering lihat anjing kucing terlantar di depan rumah. Sekitar saya berangkat ke kampus, berangkat cari kerja gitu ya. Tapi kok yang peduli sedikit. Kita tampungin 1, 2, tahu-tahu sadar di rumah udah tinggal space-nya buat kita tidur udah tinggal segini gitu. Itu berapa tahun yang lalu tuh? Berapa tahun yang lalu ya? Kalau grup ini didirikan 2011. Tapi usaha-usaha secara individual dulu secara sporadis itu udah jauh-jauh sebelumnya sih. Dari kecil saya bawa pulang ke rumah kucing, nanti dimarahin papa mama. Aduh bawa kucing lagi, bawa kucing gitu. Ada yang sakit bawa kucing. Dulu belum kenal dokter hewan, tidak ada teknologi semudah sekarang, sosial media gitu ya. Bantuin kucing ketabrak pakai obat merah dulu yang benar-benar merah itu yang mengkilat itu ya. Sebatas itu, tapi belakangan pas udah mandiri secara ekonomi, saya cari duit sendiri, ya kenapa enggak, uang saya sendiri yang cari gitu. Jadi bisa lebih independen dan akhirnya kecebur nggak bisa balik lagi ya. Point of no return. Doni Herdarutona atau akrab dipanggil Doni adalah anggota band metal Funeral Inception. Lewat bandnya ini, Doni sering mengkampanyekan untuk menyayangi hewan piaraan. Selain dikenal sebagai musisi, Doni dikenal sebagai penyayang binatang. Sejak kecil, Doni senang menolong hewan yang terluka dan terlantar di jalan. Kebiasaan itu terus dilakukan hingga kini dan bersama teman-temannya, Doni mendirikan Animal Defender Indonesia. Sampai saat ini, Animal Defenders fokus menyelamatkan kucing dan anjing. Karena walau termasuk hewan yang banyak dipelihara manusia, ternyata hidup anjing dan kucing itu juga banyak yang mengalami penganiayaan, penelantaran, bahkan dibuang oleh pemiliknya. Belum lagi, anjing dan kucing yang ada di jalan, anjing dan kucing yang diburu untuk dimakan, atau anjing dan kucing yang sengaja dibunuh dalam suatu lingkungan. Selain program penyelamatan, rehabilitasi, dan adopsi, Animal Defender juga mempunyai sejumlah program di antaranya vaksinasi dan sterilisasi untuk menekan populasi, kampanye Say No to Dog Meat, dan kampanye hewan sahabat kita. Animal Defender selalu memotivasi banyak orang untuk komitmen dalam merawat hewan piaraan. Anjing dan kucing akan menjadi sahabat jika dipelihara dengan kasih sayang. Kasus-kasus yang biasanya terjadi dalam konteks penelantaran anjing-anjing, kucing-kucing itu kasusnya apa aja? Pertanyaan paling bagus ini Bang. Jadi saya merinding ceritanya nih. Banyak kawan-kawan kita di luar memelihara anjing itu hanya sekedar gaya-gayaan, hanya sekedar pengen punya. Tapi ketika udah punya konsekuensi kesehatan, dia mulai sakit kulit, mulai tua, dibuang. Mereka buang anjingnya ke jalan. Di jalan, anjingnya tidak ada yang melindungi. Kepanasan, kehujanan, sakit. Atau misalnya dia bisa bertahan hidup, maka dia akan kawin di luar. Beranak pinak. Satu induk betina anjing atau kucing selama 3 tahun, dia akan beranak dan keturunannya akan menghasilkan 67.000 ekor. Bayangin apa yang terjadi di luar sini selama ini.
Jakarta masih mending. Kota-kota lain bagaimana? Yang tidak terkontrol, yang tidak banyak grup-grup penyayang satwanya. Nah, kita sering ngeluh overpopulasi. Ngeluh ada anjing liar. Tapi kitanya sendiri tidak peduli pada lingkungan. Dengan buang masalah ke lingkungan, masalah selesai di level kita, tapi tidak selesai di level si hewan itu dan lingkungan itu. Paling banyak adalah penelantaran karena dibuang. Karena bosan, sakit, Dianggap ini mainan. Udah mulai saya beli, maka saya berhak atas nyawanya ngapa-ngapain. Ada yang lebih kejam, tapi persentasenya sedikit, di mana orang-orang ini memperlakukan anjingnya dengan kejam. Kenapa? Alasannya? Dipanas-panasin, kepanasan, kehujanan, makan kurang, tempat minum kering, sampai yang ngasih tetangganya. Ketika ditegur, dikasih makan, marah orangnya. Gue tadi kasih makan. Loh, kenapa Pak ini kasih? Yuk, biarin anjing-anjing gue. Kalau mati ya biarin aja. Kalau orang yang bisa diedukasi, kita edukasi. Kadang-kadang kita terbenturnya adalah orang ini orang kaya, berpangkat, dan sombong. Oke, jadi lengkap lah sudah ya. Nah, apa yang biasa hancur dilakukan? kita. Yang kita lakukan adalah minta teman-teman media nanti bantuin. Kalau orang ini diekspos biasanya nanti malah takut. Atau yang repot adalah memindahkan anjingnya ke area yang orang kita tidak bisa lihat. Ini yang repot. Jadi sebisa mungkin yang casing-casingnya baik, Makanya tadi aku bilang, bernegosiasi. kita tuh casingnya baik, manis gitu. Kalau yang ini kan lebih frontal, lebih galak kan. Jadi Kalau kita saya nggak harus bisa datang kerjasama misalnya gitu. ke rumah abang. Abang pelihara anjing kurang elok misalnya ya. Iya. Kita sowan, saya permisi bang, permisi pak, saya mau ketemu sebentar mau pelihara anjingnya. Tetap terkesannya nggak enak dibanding yang ini ngomong gini, pak, saya mau tanya dong soal anjingnya. Tetap yang di welcome seperti ini, walaupun bahasanya soal lebih, casing ya? iya, karena casingnya. Meskipun Ya menurut nasib gue saya, sama kayak lo kan. Ya udah. Menurut gue sama Nasib kayak lo. gitu Nggak ya. usah curhat, nggak usah curhat. Apa kadang-kadang penampilan kita itu membantu ketika di lokasi, ketika ketemunya preman. Oke. Tukang-tukang ojek yang abusive sama anjing, yang dia nemu anjing kepanasan kehujanan, biarin dia nawarin ke orang buat dimasak misalnya. Yang kinyis-kinyis ini kalau maju, harganya akan melangit, minta tebusannya akan melangit, minta 1 juta, 2 juta. Kalau kita yang datang, tuker sebungkus rokok. Kadang orang melakukan itu karena ada alasannya. Kalau alasan yang manusiawi ya, dia mikirin anak Ada istrinya, kebutuhan. kita harus ikutin dia. Tapi kalau orangnya modus karena kejam, buat nongkrong-nongkrong, buat mabuk-mabukan, buat potong dia, buat makan, itu begini pun berangkat. Saya Berantem lah ya. ya pernah comot paksa dari anak-anak tongkrongan yang pada mau makan ini anjing misalnya, buat ditambul, dimasak, buat sambil minuman keras gitu, sambil nongkrong pinggiran, kita ambil. Apa, mau berantem? Berangkat ya. Memang banyak kasus ya Bang ya, kita justru susahnya tuh berhadapannya dengan manusianya gitu loh. Kalau binatangnya, anjingnya atau kucing yang mau kita selamatkan, ya mereka berserah diri, mereka memang sedang terpojok, teraniaya, mereka Defensif, iya, mereka wajar mau nolong gitu. diri, mau minta ditolong. Tapi kalau manusianya ini loh, cara pemikiran mereka, pola pikir mereka, kadang-kadang sampai kita nggak sama gitu. Itulah yang bikin kita susah untuk menyampaikan sebuah misi edukasi gitu. Makanya juga selain emang kita edukasi, selain kita rescue, selain kita ada shelter ini, terus program adopsi segala macam, yang kita gembar-gemborkan adalah edukasi ke masyarakat. Karena betapapun kita mau kampanye, betapapun kita mau banyak yang merescue, kalau masyarakat pikirannya tidak terbuka dan tidak teredukasi, akan sampai berapa lama ini? Dan level strata ekonomi dan pendidikan itu sangat berpengaruh dengan cara kita edukasi. Iya, betul. Kita berbicara tentang kesejahteraan hewan di tingkatan manusia yang belum sejahtera, kita akan Ya, diketawain. digebukin lah. Nggak usah diketawain digebukin. Ngapain ngasih makan anjing nggak baik, saya makan aja susah. Saya bilang aja gitu. makan Jadi kita susah mesti gitu kan. paham itu. Tapi Jadi lalu kenapa pelihara hewan ya? ya nanti ya suka-suka saya. Nanti jawabannya akan biasanya ajaib-ajaib. Jadi kita Bikin darah kita jadi tinggi. harus pinter-pinter menyelami mereka, memahami kenapa sih mereka begitu gitu ya. Kalau boleh tahu, lalu biayanya dari mana ini Dan? Satu, kita banyak terbantu dari teman-teman yang berdonasi. Kita juga bikin unit usaha, Bang. Jadi kalau Apa ini?
kalau kita mengandalkan donasi, kita hanya akan bisa segede gini. Tapi kasusnya tuh jauh lebih besar. Kita tidak mau hanya sebesar ini, kita mau expand terus. Kita bikin unit usaha, kita bikin pet hotel. Kita nitipin anjing-anjing yang bermasalah bisa kita rehab di pet hotel kita. Di mana itu? Di sini. Di sini ya. Nanti, jadi ada juga mereka yang menitipkan sementara ini. Iya, ada menitipkan masalah sementara. Iya, ada masalah dengan peliharaannya. anjingnya agar kita bisa didik supaya lebih santai gitu ya. Terus kita bikin pet grooming keliling Jakarta. Kita siapin pemuda-pemuda putus sekolah yang nggak punya ijazah, yang datang dari daerah yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti di Alor gitu ya. Kita didik, kita ajarin, kita siapin kendaraan, peralatan, kita cariin order. Oh, jadi datang ke rumah-rumah. Kita mandikan anjing kucing ke rumah-rumah, keliling. Jadi ngerjain di rumah abang gitu. Lalu kita bikin Seperti salon gitu lah. Anjing. kita bikin merchandise, kita bikin baju, bikin jaket, bikin topi, kita bikin pet supplies ya, persediaan hewan-hewan gitu. Walaupun dari donasi dan unit usaha ini belum bisa memenuhi 100% kebutuhan kita, tapi cita-cita kami adalah suatu saat Animal Defenders ini dan teman-teman sejenis itu bisa independen secara finansial. Kita punya unit usaha, jadi kita punya independensi di mana kita bisa bergerak lebih luas. Cita-cita saya bisa menolong lebih banyak, bahkan kalau bisa laporan yang masuk, itu kita tangani semua. Tidak ada yang kita tolak. Tapi realita adalah kita terima laporan sehari bisa 50-100 Bang. Yang urgent bisa sekitar 10-12. Tuh Bang, dia tadi saya bilang kalau kami 30-40 laporan sehari, dia lebih banyak lagi, bayangin Bang. Jadi walaupun udah ada unit usaha dan donasi, belum bisa memenuhi kebutuhan 100% dari kegiatan Karena ini. pengaduan Datang terus Bang, nggak bisa kita rem. Iya. Datang terus. Semalam itu kita ada rencana 5 titik utama yang mau kita rescue. Akhirnya kita kembangkan 8. Karena di tengah jalan, Mas Doni tolong ada anak kucing nyebur di peralon. Astaga. Coba lihat Mbak gambarnya atau videonya. Saya langsung, yang lain cancel, kita kesini sekarang. Kejar. Dalamnya berapa Mbak? 2,5 sampai 3 meter. Itu kalau orang normal gali itu bisa berapa jam. Sedangkan kita berbuat cuma waktu. Kucingnya tenggelam di air, tinggal hidungnya doang begini. Kita masuk nggak bisa, tarik nggak bisa. Jadi serba salah ya. Akhirnya bisa gitu ya. Itu salah satu rescue yang paling serem buat saya. Saya mendingan ketemu Karena ini waktunya berburu dengan waktu. berburu sama ya. waktu. Saya lebih baik ketemu sama pitbull atau rottweiler galak yang dikenal nyerang pemiliknya misalnya. Itu lebih just a matter of time, nanti dia akan duduk begini nih. Duduk di samping. Tapi Cuma bagi butuh waktu doang, tapi kalau diulur pun nggak apa-apa waktunya. Tapi kalau yang kayak kucing dalam peralon air itu, kita kalah 5 menit pun dia wafat nantinya. Nah, banyak orang bilang aneh banget urusan kucing sampai dibela-belain misalnya kayak tadi. Iya. Ya sudahlah, memang itu Kucing nggak- pun banyak di pasar misalnya. Ya banyak. Kita tuh nganggap ini semua nyawa Bang. Jadinya bukan hanya karena dia anjing, hanya karena dia kucing atau ayam atau apa, kita nggak ngeliatnya kayak gitu. Mereka punya nyawa dan mereka berhak hidup di bumi ini gitu loh. Kita sih nggak maksain orang paham kita sih. Iya. Saya Kita dibilang aneh sih, dibilang dulu yolo masih gitu kan. masih rajin edukasi. Kalau saya sekarang udah apatis. Ya lo paham syukur nggak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting lo jangan alangin gue, nolong dia. Lo ngalangin gue, ya nanti lo urusan sama Lo gue. udah di Ini level gua itu ya, dulu. Dan, ya? Udah capek, udah biarin. Ya kalau orang mau lihat, oh ternyata ada, terima kasih. Tapi kalau ngapain repot-repot, ya terserah lo lah lo mau ngomong apa gitu. Tapi buat kita nyawa adalah nyawa, harus kita tolongin, kita perjuangin sedemikian rupa. Yang apakah kita berhasil atau tidak, yang penting kita effort dulu, maksimum dulu nih. Yang harus dilakukan, lakukanlah. Jangan kita ada banyak. Kalau gitu nanti ketika kalian sakit dibawa ke rumah sakit, ada banyak manusia, biarin aja jogrok di situ gitu. Itu tidak akan enak buat kita dong. Jadi sebaiknya kita memperlakukan hewan-hewan ini pun dengan Nah, kalau masih banyak orang yang memperlakukan hewan piaraannya atau yang dia temukan di jalanan misalnya dengan kekerasan ya atau menelantarkan, apa imbauan Doni? begini Bang. Kalau kita tidak ingin diperlakukan nggak enak, jangan melakukan yang nggak enak. Seperti halnya dengan anjing. Kalau
kita melantarkan anjing, kalau kita jadi anjingnya kita ditelantarkan keluarga mau nggak gitu. Sesimpel itu. Berkasih sayang, nganggap hewan lain pun berguna gitu ya, tidak sekedar nyawa, itu akan bawa kita jauh lebih enak. Kita ada anjing kaki 2 belakang doang, kaki 2 depan doang, kakinya 3, depan nggak ada, belakang 1 nggak ada tuh. Menceritakan bagaimana keberadaan mereka sebenarnya di luar, Bang. Kayak yang ketabrak separuh badan, lumpuh ke belakang, terpaksa diamputasi. Yang depan lahir karena insest umumnya, lalu kaki depannya nggak ada, dibuang di jalanan. Yang berkaki lengkap aja sering dianiaya orang dan susah menghindar, apalagi yang cacat seperti gitu ini. kan ya. Namanya siapa? Daila. Daila. Kenapa kakinya? Terpaksa diamputasi dulu karena ketabrak Kenapa sayang? mobil Oh, dari ownernya, dan kita estafet pelihara. sama ownernya udah. Iya, kita Dibuang. pelihara di sini lah gitu. Oh, dititipkan di sini. Baik, kalau masih ada orang yang menelantarkan, bahkan lebih jauh dari itu menyiksa hewan-hewan seperti ini, apa pandangan Doni tentang itu? Kalau berani jangan sama hewan, sama kita-kita. Pick up someone in your size. Yes. Iya, kalau kita superior, sebaiknya kita tidak menindas yang inferior. Bagaimana kita menyikapi yang lebih sejajar, yang lebih besar kepada kita dengan egaliter, itu yang lebih baik, bukan kita sama yang kecil sama yang lemah malah lebih kejam gitu. Buat kami di pergerakan yang sama ini, kalau ada orang yang abusive kepada animal, kita kepada binatang, kita cenderung malah ngelihat orang ini ada masalah sama kejiwaannya. Di beberapa kasus di penelitian bahwa gangguan jiwa itu biasanya gejalanya timbul, salah satunya yang kelihatan adalah dia abusive, baik ke anak, istri, hewan peliharaan. Waduh, ini siapapun yang nonton acara ini jangan sekali-sekali ya melakukan kekerasan. Jangan mau pacaran Iya. sama pria-pria yang kejam sama hewan. Jangan sama hewan. Nanti cenderung akan melakukan ke anak istrinya. Nah, itu nasihat yang paling penting hari ini. Biar nanti yang kejam sama hewan nggak punya kesempatan untuk bereproduksi, Pak. Iya. Biar Oh iya, habis. soal reproduksi ini bagaimana? Ini kan kalau kita lihat banyak sekali ya. Iya, anjing di sini steril semua. Steril. Steril semua. Itu disengaja ya? Di dokter, iya. Jadi agar- waktu datang langsung steril. Iya, setelah kan datang kita tidak dengan gemuk kondisi seperti ini. Iya. Yang kurus banget, yang sakit kulit, yang belum sehat. Lagi tunggu sampai sehat, sampai pulih, sampai kondisinya aman. Iya, Dokter bilang go, kita steril. baru steril. Dan itu salah satu komponen biaya paling besar ya, Iya, Mbak. betul. Satu kali steril berapa? Satu kali steril harga normal 2 juta. 1,5 sampai 2 juta. Ada yang 2,5 juta. Tergantung berat badan juga. Tergantung ya, berat Doni? badan. Dan kalau di dokter-dokter kerja sama kita belum punya dokter ya, Mbak. Iya, Tapi nggak ada. siapa tahu ada teman-teman nanti yang mau kerja sama kita. Menarik ini ya, siapapun yang nonton acara ini, kalau kemudian hatinya tersentuh dan kebetulan dokter hewan atau kenal dokter hewan, atau mungkin Atau punya mau minjemin klinik, lahan, Bang. atau pinjemin Atau lahan mau ya? minjemin lahan. Iklan nih. Salah satu yang sulit bagi kita di gerakan ini adalah lahan. Lahan. Lahan yang dibutuhkan seperti apa? Lahan yang ideal buat kita adalah kita bisa buat taman buat mereka buat main, jangan cuma sekedar Taman kandang. terbuka gitu Ya, ya? Abang di sini lihat anjing-anjing nggak ada yang di kandang, nggak ada yang diikat. Iya, dan itu terbuka sekali. Iya, ini. biar mereka puas main. Kalau ada di shelter lalu dia jadi nggak bahagia, buat Hanya apa? cuma dikurung Iya, begitu buat apa? saja. Buat apa kalau kita tolong lalu dia juga tidak lebih Karena, bahagia? Iya, kalau kita menolong itu kan kita istilahnya pingin menaikkan level hidupnya dia ke lebihan. Kualitas hidupnya kualitas lebih baik. hidupnya lebih baik ya gitu. Achievement kita pada saat nanti dia diadopsi sama orang gitu. Jadi tinggal hidup bersama di rumah bersama. Kadang Ada tempat itu pelatihan-pelatihan nggak? Tertib makan misalnya banget. atau apa? Iya, ada Dia- itu. diajarin. Ada. Kita makan supaya tertib. Manner, tenang. manner, Iya. manner. Tidak saling serang ketika dibagi. Abang Iya, tadi juga bagiin iya. kan gitu. Itu berkaitan erat dengan lahan yang kita punya. Karena kalau kita sempit tempatnya, tentunya kapasitas sedikit dan mereka nggak bisa main santai. Kalau tempatnya sempit cenderung lebih gampang gontok-gontokan. Kontak-kontakan. Kalau masyarakat ingin kita lebih banyak menerima laporan dan responsif kepada laporan, kita mesti ditingkat juga kemampuannya nih. Kemampuan berkaitan erat dengan infrastruktur yang kita punya. Selama ini kita belum ada bantuan dari pemerintah sama sekali. Baik, tapi kalau
Kalau ada donasi terbuka ya, terbuka. siapapun yang Siapa tahu tersentuh ada hatinya. yang mau membantu dari sisi dokter hewan, dokter hewan, tempat, lahan, iya. ya. Dan fasilitas lainnya, iya. tenaga. Tenaga teman-teman yang mau Relawan bantuin juga jalan. boleh Relawan ya? boleh dengan senang hati. Baik. Yang penting siap gila, Bang. Tahan Baik, banting siap Doni, gila. thank you banget Sama-sama. ini ya. Sudah bisa dengar cerita, karena ini dunia yang mungkin sebagian besar orang nggak paham. Dan kenapa ada orang-orang seperti ini yang sebagian orang anggap Orang gila. aneh. Orang gila. Ya, orang maksud gila, saya Bang, itu ya. sebenarnya. Ini agak manis bahasanya. Lo Mau adopsi, salah satunya adopsi. membantu kita adalah dengan mengadopsi. Adopsi. Silakan ya. adopsi Syarat anjing untuk- anak-anak di sini. Kita nyebut anjing di sini ya. Oke, kalau mau adopsi, Adopsi saat komitmennya syarat utama adalah komitmen. komitmen. Memelihara itu bukan sekedar sekarang butuh teman karena saya lagi diputusin cewek. Ah, Lah saya lagi jomblo, saya butuh buatan di rumah. Atau saya mau kelihatan gagah, saya mau pelihara pitbull. pelihara. Kalau mau gagah, masuk TNI. Kalau mau kelihatan keren, ikut modeling. Iya, gitu. iya, Jangan iya. pelihara anjing gitu. Iya. Ya kan? Jadi peliharalah karena mau berkomitmen. dari hati, Pelihara ada sampai komitmen. mereka nanti wafat. Iya, jangan Sampai sudah tua, udah buang, mulai gitu. kulitnya nggak bagus lagi, Ya, langsung dibuang. datanglah ke shelter, ke grup-grup lain, main dulu aja, cari kliknya, jangan saya mau golden dong, saya mau husky dong, datang aja, nanti lihat siapa anjing yang pilih dia, Iya. Oke. itu akan Chemistry-nya kliknya, tuh biasa. chemistry-nya Kayak akan tadi itu terbangun. ya, Akan terlihat. si siapa namanya? Vincent, Vincent. Vincent pilih gue tuh langsung kayaknya. tenang. aja di adopsi situ. semua Mbak, bonus, Iya. asik kosong. Baik, menarik ya. Jadi intinya kalau semakin jarang anjing yang dibawa ke sini, itu artinya kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat ya. Dan saatnya kita bubar. Iya. Saatnya. Jadi bukan berarti kita senang ada di sini dan menampung. Iya, Justru yang kita senang. cita-cita kita membubarkan diri Bang. Iya, karena sudah berhasil mengedukasi masyarakat Betul, ya. dan tidak ada lagi kasus-kasus lagi. Oke, kita doakan ya, Don. Amin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bang. Menarik ya, mudah-mudahan dengan dukungan ini dan juga mudah-mudahan siapapun yang menonton acara ini juga hatinya tersentuh untuk memberikan dukungan. Tadi bisa mengadopsi, bisa membantu donasi ya. Kalau bisa bahkan tempat, kalau dokter hewan mau bantu-bantu Join, di iya. sini, relawan, terbuka sekali ya Terbuka sekali. peluang itu. Baik, terima kasih, Terima kasih, Doni, inspirasinya. Saya dan Davina akan menuju ke satu tempat lagi ya, Satu lagi kita. di mana kita akan mendengarkan juga cerita yang pasti menginspirasi banyak orang juga berkaitan dengan bagaimana hati kita ya untuk juga merawat hewan-hewan yang terlantar. Jangan sakiti hewan-hewan itu ya. Itu tadi cerita tentang Doni dan anak-anak asuhnya. Nah, setelah ini saya dan Davina akan menuju ke sebuah tempat lagi. Tempatnya namanya apa, Davina? Shelter Pejaten gitu. Oh, sebuah shelter lagi di daerah Pejaten. Karena itu ikuti terus Kick Andy on